penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah taala itu sejarah itu yang penting itu adalah poinnya. Bukan terletak kepentingan pada hari kejadian, bulan kejadian. Tidak itu. Bahkan pelakunya seringkali disebut secara mubham. Artinya tidak dijelaskan. Banyak contoh dalam Al-Quran seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan manusia juga, punya nama, tapi nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan pula tanggal dan tahunnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, di antaranya orang besar di dunia ini adalah Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, dan Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah tidak disebutkan apakah dia nabi atau apakah dia orang soleh, tapi yang jelas dia diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan yang luar biasa saat itu. Belum ada orang mengelilingi dunia, dia sudah diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan dengan mengelilingi dunia. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan pakai helikopter atau pesawat atau apa, enggak penting itu. Yang penting itu tugasnya Dzulqarnain itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Setelah mengadakan perjalanan ke sana kemari, Al-Quran menyebutkan hatta idza balagha baina saddain. Sampailah Dzulqarnain itu pada kedua benteng besar. Ada yang memaknai saddain itu artinya gunung, dua gunung besar. Wajada min dunihima, Dzulqarnain menemukan di antara keduanya tadi qauman la yakaduna yafqahuna qawlan, sekelompok atau komunitas orang yang hampir tidak bisa dipahami omongannya. Mereka orang-orang yang ada di situ itu mengeluh. Qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juja ma'juja mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu adalah kelompok manusia yang pekerjaannya itu selalu membuat kerusakan, kebejatan. Istilah orang Tuban membuat esrek. Ya. Jadi nggak mau diem, dia esrek terus. Fahal naj'alu laka khurjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah Anda mau kita kasih upah untuk membuatkan benteng antara kita dan mereka? Itu keluhan daripada orang tersebut. Jawabnya Ya'juj Ma'juj, ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah buat kemampuan kepadaku dalam hal itu justru lebih baik daripada upah yang panjenengan semua tawarkan kepadaku. Artinya nanti saya bantu tanpa upah, karena saya diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala di atas rata-rata manusia. Fa'iluni bikuwatin, gini aja, bantu saya dengan kekuatan. Ij'al bainakum wa bainahum radma, maka akan aku buatkan antara Anda dan antara Ya'juj Ma'juj tadi radman, benteng yang kokoh.
Atuni zuburul hadid, berikan kepadaku zuburul hadid, lempengan besi. Hatta idza sawa baina saddafaini qala umfuhu. Setelah lempengan itu disamakan tingginya dengan dua benteng tadi, dengan dua gunung besar tadi, qala katanya Dzulqarnain, umfuhu, nanti kalau sudah sama ubub. Ubub itu artinya kalau istilah orang pandai itu ya diubub itu, dikumpo. Hatta idza ja'alahu naron, hingga setelah besi itu nanti jadi api, artinya membara. Qala atuni ifri alaihi qitra, maka berikan kepadaku cairan tembaga, nanti saya buat nambal di situ. Kalau sudah itu terjadi, famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu nakbah. Ya'juj ma'juj tidak akan bisa melintasi dan tidak pula dia. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'tu rabbi ja'alahu takka wa kana wa'tu rabbi haqqan. Kalau sudah waktunya, itu akan dibuat oleh Allah Ta'ala hancur benteng tadi, dan ketahuilah bahwa janji Tuhanmu itu benar. Kenapa ayat ini saya terangkan? Berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW mau bergilir ke rumah istrinya yang bernama Zainab. Rasulullah bergegas dan takut sekali, dan mengatakan di situ, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celaka betul, bahaya besar akan menimpa orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat sekali. Futihal yauma min radmi Ya'juj Ma'juj min suhadi. Hari ini benteng Ya'juj Ma'juj itu sudah berlubang. Beliau melingkarkan jari telunjuk dengan jari jempolnya segini, sudah berlubang segini. Fakultu, kata Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fiin sholihun, apakah kita ini nanti akan hancur semua, rusak, kalangan kita masih bang soleh? Rasulullah, na'am idza kasurul khabas, iya nanti akan rusak walaupun banyak orang soleh. Idza kasurul khabas, kalau kemaksiatan itu sudah merajalela di mana-mana. Hadis ini ada di dalam Bukhari dan ada di Muslim, dan ada yang muttafaq alaih sama Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. 30-40 tahun saja yang lalu kita tidak merasakan betapa dunia ini. Maka seorang yang bermacam sultan, orang ini berakar sama, artinya satu bapak, satu keturunan yang disebut Tur. Dia berdiam di Asia Timur dan dia terkenal umat yang esrek itu tadi, umamul mutawakhisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Zainab, di mana Zainab itu adalah seorang saudara misan Rasulullah SAW, yang ibunya bernama Umaymah. Zainab ini pernah dijodohkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Karena tidak sekufu, maka Zainab tidak mau. Oleh Rasulullah sudah diupayakan sedemikian rupa keluarganya, tapi tetap pecah.
Karena secara status sosial tidak sama. Zaid ini asalnya seorang budak, kemudian dibeli oleh Siti Khadijah, dihibahkan kepada Nabi. Setelah menjadi milik Nabi dimerdekakan, kemudian diangkat menjadi anak angkat. Kemudian ditemukan oleh Nabi, dipertemukan dengan Zainab. Nah, karena Zainab merasa kurang layak, saya kok dipertemukan sama bekas budak, saya tidak mau. Akhirnya apapun upaya Rasulullah tetap tidak bisa dipertemukan. Tapi di balik itu nanti ada kejadian yang luar biasa. Allah punya maksud jauh lebih baik dari yang kita dilihat waktu itu. Akhirnya Rasulullah, Zainab ini digarwo, diambil istri sama Rasulullah, dinikahkan langsung dari atas langit ketujuh, yaitu Allah Ta'ala yang menikahkan tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Dan itu dibahas dalam Al-Quran. Kenapa masalah ini saya terangkan? Kita ini termasuk kelompok yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah masuk orang-orang solihun. Karena di tengah-tengah keadaan seperti ini kita masih rajin ngaji, walaupun dapatnya berapa itu jangan dihitung. Kalau istilah kiai dulu, ya wong luru nak kebun, gak oleh jagungnya, paling gak oleh teboni. Paling tidak orang dalam halaqah seperti ini kita mendapatkan rahmat dari malaikat yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala mengayomi atau melindungi orang-orang yang mencari ilmu. Dan pasti kedatangan sampean itu walaupun 1-2 kalimat mesti ada yang ada di dalam benak nanti ketika kita pulang. Ketika dunia itu sudah diliputi dengan bagaimanapun atau bagaimanapun bentuk kemaksiatan, ya seperti kita saksikan hari ini. Tadi saya jelaskan 30-40 tahun yang lalu kita tidak melihat keadaan seperti ini. Orang dinasihati tunduk, orang dikasih jalan keluar mau. Sekarang tidak bisa, sulit. Mulai anak-anak sampai orang tua. Kadang-kadang orang tua sendiri juga andil karena dia kurang pendidikan, sehingga terjadi carut marut dalam kehidupan dunia hari ini. Dan menurut saya globalisasi itu merupakan benteng Ya'juj Ma'juj yang dibuka tadi, sehingga seluruh dunia ini ketika diusahakan rusak maka rusak semua. Cuma kita tetap optimis karena kita punya Allah Ta'ala. Langit bumi ini punyaan Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Walahul kibriya wal azamah, kebesaran dan keagungan, keperkasaan, kekuasaan mutlak kepunyaan Allah. Selama kita bersandar kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang baik. Satu contoh zaman Rasul itu sudah mulai ada indikator, atau istilahnya anak sekarang indikator, istilahnya korinah atau tanda-tanda ya. Waktu itu ada kasus penting. Penduduk Quraisy itu adalah penduduk yang dihormati oleh semua kalangan, termasuk Rasul itu dari suku Quraisy. Suatu hari ada seorang perempuan cantik, bangsawan, dan dia dari status sosial tinggi, mencuri dia. Sehingga suku orang tersebut yang disebut suku Makhzumi, yang dinisbatkan Makhzumiyah, artinya suku Makhzumi. Perempuan cantik, bangsawan,
terdiri dari keturunan orang baik-baik dan kalangan orang-orang terhormat papan atas, dia mencuri sehingga terlanda kebingungan masyarakat Makhzumiyah waktu itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, anak Quraisyan ahamahum sa'dul mar'atil Makhzumiyah allati saraqat. Dibingungkan dengan seorang perempuan dari Makhzumi, suku Makhzumi yang mencuri. Faqalu, maka kelompok mereka mulai mikir, ada panitia kecil dibentuk rapat bersama, maunya untuk melobi Rasulullah. Mayyukalimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa berani bicara tentang ini sehingga ketika nanti terdengar oleh Rasulullah pasti akan dipotong tangannya. Kan imani-imani, orang cantik, orang kaya, apa itu orang terhormat, status sosialnya tinggi, nanti dipotong tangannya. Sehingga suku mereka itu membela dengan segala macam cara, termasuk dia punya kesimpulan ini harus ada yang lobby Rasulullah. Kalau enggak, nanti akan ditegakkan sanksi. Faqalu, maka kesimpulan mereka pun, wa may yastari'u alaihi illa Usamah bin Zaidin. Tapi enggak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini hibbu Rasulillah, orang yang paling dekat dan dicintai oleh Rasulullah. Rupanya hari ini fotokopi dulu-dulu itu, kejadian dulu-dulu itu. Diambil orang yang dekat, orang yang punya hubungan baik, yang terdekat, nah itu untuk melobi kesalahan-kesalahan, gimana bisanya kesalahan itu dimaafkan. Fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterapkan oleh Usamah, dia ketemu sama Rasulullah dengan harapan dia pede, percaya diri bahwa nanti kalau saya yakin akan diterima oleh Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan saya dan saya adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah ketika lontari gagasan oleh Usamah itu marah besar, wajahnya berubah, dia marah dan berkata, atas fa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, apa kamu mau membantu orang yang mestinya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan kata lain, orang jahat kok kamu bela? Mestinya kamu harus menegakkan kebenaran, tapi kenapa kamu sebagai orang yang dekat dengan saya, kamu justru malah bela orang yang jahat seperti itu? Orang itu kan menurut Allah Ta'ala harus dikenai sanksi, dikenai had. Tapi kenapa kamu mintakan pertolongan ke hadapan saya? Tsumma qala, kemudian Rasulullah meneruskan penjelasannya. Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka fihim syarif tarakuhu wa idza saraka fihim dhaif aqamu alaihi had. Wa imallah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqad ta'tu yada. Kamu tahu umat-umat yang dulu itu rusak, hancur gara-gara penerapan hukum yang tidak adil. Rupanya yaitu idza sarakat fihim syarif taraku. Kalau yang mencuri itu orang terhormat dari kalangan status yang tinggi, itu dibiarkan, tidak dikenai sanksi. Wa idza saraka fihim dhaif, tapi kalau yang mencuri itu orang yang tidak punya dukungan, orang yang mencuri itu orang-orang biasa, orang-orang kecil, orang-orang lemah, maka aqamu alaihi had, sanksi itu ditegakkan. Jadi Rasulullah 1400 tahun itu sudah mendeteksi keadaan hidup dunia ini akan bagaimana dan diberi jalan keluar. Itu dulu kita belum ada apa-apanya. Jangankan sudah lahir kita,
bapak kita, mbak kita belum ada. Itu sudah diprediksi karena Rasulullah bicara dengan wahyu, bukan bicara dengan ramalan. Ditegaskan lagi setelah itu kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah, berpidato di depan umum, wa'imullah, demi Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqad ta'tu yada. Seandainya anak saya Fatimah ini loh mencuri, itu tak potong tangannya, tak potong walaupun itu anak saya. Tapi kan nggak mungkin. Gitu. Tapi itu merupakan bukti keadilan Rasulullah SAW karena dia adalah satu-satunya penutup Nabi yang nanti ajarannya akan digunakan sampai hari kiamat. Dan semua itu sudah terjadi sekarang. Makanya ketika kita itu menelusuri keadaan hidup kita sekarang, kembali ke belakang berarti. Kembali ke hadapan, ke belakang. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah, innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraka fihim syarif taraku wa idza saraka fihim dhaif aqamu alil had. Kalau penerapan hukum enggak adil, berdoa Rabbana atina fid dunya tidak ada artinya. Sebagaimana komentar hadis yang pertama tadi, hadis yang dibawakan oleh Zainab tadi, apakah nggak ada orang soleh waktu itu? Banyak, tapi ibaratnya itu antara orang soleh dengan yang bejat itu nggak seimbang gitu. Ya untung dunia ini tidak dirusak oleh Allah Ta'ala karena masih ada orang-orang semacam kita yang amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun mungkin wilayahnya radiasinya cuma sedikit kecil dan yang datang cuma orang-orang tua, tapi jangan disangka, jangan dihina orang tua yang seringkali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sikap yang tepat ketika menghadapi keadaan seperti ini? Itu ada dalam Al-Quran. Anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga dan anak-anak, seluruh orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu tanggung jawab kamu untuk membentengi dari api neraka. Dalam artian itu semua dakwah kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya keluarga kita itu. Dan bukti yang ada, fakta yang ada di lapangan, Jumat itu banyak anak-anak SMP, SMA yang nggak Jumatan, dia justru malah cangkruk di pos-pos, cangkruk di kafe-kafe. Kafe itu kalau Jumat itu hari raya karena banyak orangnya. Nah ini satu lintasan tadkiro singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan punya greget untuk bapak-bapak ini, bahwa kita punya anak, punya cucu, punya saudara, punya yang semua itu di bawah naungan tanggung jawab kita. Nanti kita dipertanyakan oleh Allah Ta'ala di akhirat, bagaimana sikapmu nanti dengan keluargamu, itu akan dipertanyakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekelumit ini punya arti dan bisa membangkitkan semangat untuk bagaimanapun keadaannya kita tetap jihad fisabilillah dalam artian memperjuangkan kebenaran demi kebaikan dan demi ridho kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.